berterima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 18 Senayan yang telah memfasilitasi kegiatan CGP kita hari ini untuk melakukan nanti penyampaian visi dan gagasan perubahan sekolah yang merupakan salah satu agenda pembelajaran dalam program Guru Penggerak. Pertama-tama, marilah sama-sama kita menyampaikan dulu puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan, sehingga kita bersama-sama dalam keadaan sehat bisa berkumpul di ruangan kelas SD 18 Senayan ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya selalu kita kirimkan kepada arwah Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 18 Senayan, Ibu Yulina SPD, dan yang kami hormati dan kami muliakan Bapak dan Ibu guru SD Negeri 18 Senayan yang telah berpartisipasi di dalam ruangan ini nanti untuk bersama-sama kita mendengarkan diskusi yang akan disampaikan nanti oleh OCGP kita, yaitu Ibu Bakat Maharani, tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita minta Ibu Kepala Sekolah membuka acaranya, kami sebagai PP dulu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkapnya sudah dibuatkan Ibu CGP-nya, yaitu Ibu Nuraya. Tempat tugasnya adalah SMA Negeri 1 Lubuk Sirati. Jadi di sini kami bertugas untuk mendampingi. Jadi tugas PP itu hanya mendampingi, berarti tidak ada sebenarnya antara PP dengan CGP itu tidak ada yang lebih-lebihnya, berarti mereka itu mitra, ya itu Tania. Jadi mitra, kami hanya memfasilitasi untuk mendampingi CGP dalam pembelajarannya. Seperti yang kami dampingi yaitu pendampingan individu ke sekolah dan pada saat loka karya. Untuk daring nanti CGP ini bersama dengan fasilitator. Jadi mungkin itu pembukanya, dan yang perlu kami sampaikan lagi, tujuan dari diskusi kita pada pagi ini nanti adalah Ibu CGP kita Rani akan menyampaikan visi dan prakasa perubahan sekolah yang telah dipelajarinya pada modul 1.3. Jadi untuk itu sebelum nanti Ibu Rani memimpin diskusi kita persilakan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara diskusi kita pada pagi ini. Kepada Ibu Yulina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP, dan yang saya hormati Bapak Ibu, Dewan Guru yang ikut dalam diskusi, yaitu acara visi dan prakasa perubahan sekolah SD 18 Senayan. Untuk kata-kata penghormatan, untuk menghormati kita tempatkan saja pada pembicaraan dulu. Jadi kita masuk saja ke dalam kegiatan, yaitu sebagai kata sambutan dan sekaligus meresmikan kegiatan diskusi kita ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini lancar dan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau Ibu PP tidak perlu lagi kita mengenal dengan Ibu Kepala Sekolah, sudah dari awalnya sudah tahu dari kecilnya, mungkin seiring dan sejalan, dan kita lanjut saja dalam kegiatan ini untuk pelaksanaannya karena minggu waktu. Tapi sebelumnya ya Ibu sangat berterima kasih kepada Ibu PP yang telah datang ke sini untuk mendukung kegiatan anak kita. Anak saya seperti Bapak Maharani yang dalam
dan kami semua sukses dan berjalan lancar. Dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu semua banyak yang menyusul anaknya. Hanya kita baru di SD ini yang sudah ada sertifikatnya, yaitu di medis kita, ditambah dengan dalam sedang berjalan dan ada PMBU. Ada lagi satu lagi PMBU PP. Mudah-mudahan untuk berikutnya lebih banyak lagi. Ini adalah karena kita menyediakan sesuai dengan pemerintah kita yang diinginkannya dan juga untuk menguntungkan bagi kita untuk masa depan kita. Kalau istilahnya untuk motivasi ibu-ibu semua untuk kegiatan CGP ini di akhir ini Bu PP dapat sertifikat namanya Bu. Jadi sertifikat namanya dapat uang guru penggerak. Dasar dari kegiatan kelanjutan peningkatan prestasi Bapak Ibu sebagai guru, mudah-mudahan dengan adanya tiket guru penggerak, mudah-mudahan kita masuk kategori yang untuk meningkatkan kegiatan ini dan berprestasi kita dari guru mungkin bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah. Tapi tanpa sertifikat itu kalau dalam peraturan sekarang nih Bu, tanpa sertifikat guru penggerak kita mungkin jadi guru biasa saja seterusnya. Kalau dulu semasa Ibu jadi kepala sekolah itu namanya MKS, itu namanya tiket untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi Ibu harapkan kepada kita semua lebih termotivasi dalam kegiatan ini sehingga kita maju terus terutama SD 18. Mungkin tidak panjang kata-kata arahannya, cukup sekian karena tadi Bu PP meminta kepada sekolah membuka acara diskusi ini dengan membacakan bismillah. Kita buka acara diskusi kita, semoga diskusi kita lancar dan baik dan berhasil bermanfaat bagi sekolah kita. Dengan itu Ibu Saudari akan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada kepala sekolah yang telah membuka acara diskusi kita pada pagi ini, dan terima kasih juga atas sambutan kepala sekolah yang sangat luar biasa kepada kami selaku PP di SD ini. Kenapa? Karena tidak semuanya mungkin oknum ya Ibu. Ada juga yang tidak memberikan motivasi kepada kita. Jadi kalau untuk di sekolah ini seperti yang kami sampaikan, sudah kami sampaikan tadi dengan kepada itu sangat luar biasa dukungan dari kepala sekolah. Kita beri aplaus untuk untuk dalam pertanyaan waktu, maka kita persilakan kepada Ibu Rani untuk memimpin diskusi kita pada pagi ini. Kepada Ibu Rani disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluarga rumah. Ya, kita apa kasih dan sudah Bapak Ibu. 12 satu tahun 12 Ini Februari mana kan juga? Maret mana? Januari kan 1 Singapura, Februari 2 Denmark, Maret 3 Malaysia. Oke. Malaysia, Maret. Oke. Januari kan bulan pertama. Tunisia, Tunisia, Hah? Tunisia. Tunisia. Terus T3 Tunisia. T. Oh. Oke, ya, mau untuk pemanasan dulu ya. Nah, mau jadi apa kalau sudah besar nanti? Ini pertanyaan yang kita ajukan kepada murid kita. Apa mau jadi apa kalau sudah besar nanti? Banyak murid kita yang menjawab nanti ingin jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Nah, itu adalah cita-cita dari murid kita yang harus kita wujudkan menjadi visi di dalam dirinya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu puisi dari Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia. Nah, kata Pak Soekarno, jika aku berdiri di pantai Belitung, aku mendengar lautan Indonesia bergelora membanting di pantai Belitung. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah menguning menghijau, aku melihat batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang didengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang berbinar-binar dan teriak merdeka, merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, itu puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Mohon maaf saya tidak terlalu bisa puisi Bapak Ibu. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar dari baca puisi Aku Melihat Indonesia tadi? Dan apa makna yang terdapat dalam puisi yang telah kita simak bersama tadi? Maknanya keindahan dari Indonesia. Nah, puisi di atas menunjukkan visi dari Presiden kita Bapak Soekarno yang akan mewujudkan kesatuan dari keberagaman kekayaan adat, budaya, flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dari beliau kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi dari setiap anggota dalam satu organisasi. Nah, visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendirinya. Visi bertujuan untuk mencapai suatu perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk melanjutkan kalimat rumpah untuk cita-cita murid kita di masa yang akan datang. Yang pertama itu kita memimpikan murid yang seperti apa. Nanti Bapak Ibu tuliskan di stick ini
dan ditempelkan ke depan untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama saya Ibu ya. yang sore. Silakan ditempel Bu, dilempar. Saya bawa adalah
Di sekolah kita menggunakan video. Kalau masuk itu Coba. oh benar. Iya, sekolah. Oh, jadi begini. Wah, di sekolah kita makan Awak salah juga. Gimana setawan? Kok tak balik? Apa yang dia bilang? Jangan dulu siap dulu kalau lagi apa tuh mainnya. Di sekolah kita mungkin di sekolah kita sadar itu bahwa beda deh jawaban kepala sekolah dengan pondok. Enggak apa sama deh. Nah sekolah udah makan apa ya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah kita sadar betul bahwa ganti-ganti ya Bu ya. Besarnya buat nyebutnya. Lagi mau nyebutnya. Di sampai orang yang ada
Oke. Mulai.
menerima guru maupun orang tua. Ada yang membuat sebagai guru saya membimbing murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas dan berbudaya saing global. Dan saya membimbing murid-murid yang IMTA yang tinggi, berilmu pengetahuan yang baik, keberhasilan dan sukses mencapai cita-citanya. Selanjutnya sopan dan santun kepada siapapun juga, soleh dan solehah, dan patuh kepada orang tua, berbudi yang luhur, murid yang soleh dan solehah, berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik itu di rumah maupun di sekolah, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan. Nah, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sosok yang unik dan memiliki keistimewaan yang berbeda dengan anak yang lain. Yang kedua, kita percaya bahwa murid memiliki kemampuan dan potensi diri yang istimewa sehingga dapat dikembangkan dengan optimal. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang belum tahu dengan apa-apa, bagaikan kertas putih yang baru dengan mudah tinggal guru yang melukisnya. Selanjutnya, anak yang memiliki keistimewaan dan bakat yang berbeda dengan anak yang lain, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk dapat menuntut dan membimbing murid agar dapat mempunyai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan siswa dan pendidikan berkarakter. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dan penguatan spiritual, pendidikan yang berkarakter, pendidikan berkarakter dan berakhlak mulia. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan umum dulu berupa sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru dan tupoksi kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ke sekolah untuk belajar dan mendapatkan ilmu pendidikan, bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan memperoleh bimbingan dan pengajaran yang sesuai dengan kondisi murid. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan yang layak, dan bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing siswa ke arah yang lebih baik, berkarakter bahagia dan berbudi pekerti luhur, menuntut murid-murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang ada pada murid. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang beraneka ragam, dan setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Serta kita warga sekolah ini yakin untuk keberhasilan dan mutu sekolah mencapai lebih baik sebagaimana yang sudah diraih. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik dan cerdas sesuai dengan kodratnya masing-masing. Paham bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda, begitupun dengan guru. Sehingga kita perlu bersinergi demi mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Selanjutnya, kita memimpikan murid yang memiliki karakter yang baik dan berakhlak mulia. Dan kita dan warga sekolah paham bahwa kemampuan dan potensi masing-masing saling berbeda. Dengan perbedaan itu, kita saling mengisi sehingga keberhasilan yang dicapai ada kebersamaan dan kekompakan. Nah, dari yang telah kita isi tadi, jawabannya pasti berbeda-beda kan Bapak Ibu. Jadi kita akan membuat satu visi
kalau bisa yang bertentangan dengan takwa dulu di awalnya. Jadi Baru yang selain menurut apa? Yang salah beriman bertakwa dulu. Iya, yang di awalnya. Jelas kan besok kan ide. Mungkin untuk menunjukkan visi dan misi itu mungkin ya ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama sesuai dengan Nurani, sesuai dengan pendapat guru medis kita, bahwa kalau yang diutamakan agama berarti itu berikutnya akan misi. Jadi yang kita buat berarti kalimatnya iman dan takwa. Salah satunya dulu, nanti baru kamu nengok ke yang lain. Yang mulia lah. Warga sepuh lah. Atau dari yang ini kita cekak mewujudkan kemudian ada contoh makasih. Serta ide. mewujudkan peserta didik Pas ya lah. Pas. Terus mana yang melakukan? yang beriman dan bertakwa. Iya. Ya kalau untuk visi-misi ini singkat cepat dan sudah dipahami. Lalu yang lainnya Bu ya. Beriman dan bertakwa. Karakter cerdas. Termasuk ada Tuhan menemani bisa lagi itu jadi ada Iya. Sopan. berkelanjutan Selama masyarakat baik dalam bidang kalau sudah ada untuk menghemat kalimatnya ya, kalau sudah ada iman dan bertakwa, mungkin itu kan udah otomatis berkarakter. Jadi kalimatnya mungkin bisa kita tambahkan yang lain. Kalau sudah beriman dan bertakwa kan sudah dalam. Berarti anak itu sudah ada karakter, karakter sudah berpakaian sudah tercakup di sana. Cerdas. Dalam hal yang lain, kemudian akan juga masuk. Berdaya saing doa. cerdas dan berdaya saing. Iya. Santun, berarti santun. Berakar itu. Berarti Santun, menghargai sesama. berarti menunjukkan peserta didik yang beriman dan bertakwa dan bersaing cerdas dan cerdas. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas dan berdaya saing tinggi. Nah, kita sudah merumuskan visi dari diskusi kita tadi. Selanjutnya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita pada murid kita? Nah, visi kita itu terwujudnya siswa yang cerdas, berkualitas, terampil, dan berakhlak mulia. Nah, ini keliru kan istilahnya disosiasi Ya, itu bagaimana bagaimana pula pendapat PP kita. Itu boleh Bu PP Pak? Kita selalu diskusi bagaimana pula pendapat PP kita. Kalau sudah kita rumuskan seperti ini nanti kan kalau namanya visi misi yang terbaik di sekolah setiap saat bisa dibuka. Iya. Mohon pendapat Ya, terima kasih Ibu Hesek. Di sini dari diskusinya tadi tampaklah bagi kita bahwa untuk merumuskan visi ini perlu kita
bersama-sama dalam merumuskannya. Jadi yang selama ini kita lihat, kalau untuk merumuskan visi mungkin tidak di sekolah ini, ada di sekolah-sekolah lain yang biasanya merumuskan visi ini hanya beberapa orang saja yang terlibat di dalamnya. Contohnya bisa saja nanti ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya saja, atau tidak melibatkan semua warga sekolah. Jadi dari sekarang kami tanyakan dulu pada SD 18 ini apakah dalam membuat visi ini apakah sudah melibatkan semua warga sekolah? Sudah. Berarti kalau sudah melibatkan semua warga sekolah, maka suatu visi yang kita rangkul itu akan lebih bagus daripada pemikiran satu orang. Jadi kalau kita lihat dari yang kita buat tadi bersama-sama berdasarkan perkhidmatan umpang yang diberikan oleh Ibu Rani, ternyata visi yang kita rumuskan pada pagi ini dengan visi SD 18 Sungai Pendahan itu sebenarnya yang sama. Jadi tadi kata Ibu Kepala Sekolah waktu diskusi, kita dahulukan dulu yang beriman dan bertakwanya supaya semuanya nanti mengikut lagi. Berarti itu juga sebagai masukan yang sangat bagus. Jadi kalau anak kita sudah beriman, dia sudah beriman, maka dia karakternya itu akan bagus dan kecerdasannya akan menyesuaikan saja lagi. Biasanya kan anak cerdas yang kita harapkan memang anak cerdas, karena anak yang cerdas itu dia pasti berbudi pekerti yang baik, pasti beriman dan bertakwa. Belum tentu kalau anak yang pintar, kalau anak pintar itu belum tentu dia berkarakter, belum tentu dia beriman dan bertakwa. Jadi ini visinya sudah sangat mantap sesuai dengan yang kita buat. Berarti memang visi itu lebih baik kita rumuskan bersama-sama karena hasilnya akan lebih bagus. Jadi kalau kita bandingkan, Ibu Kepala Sekolah berarti visinya sudah bagus, tetapi tadi Ibu juga menyarankan lebih baik kita dahulukan dulu ya. Jadi bisa juga untuk perubahan berikutnya Ibu Kepala Sekolah. Jadi itu mungkin tambahannya dari kami. Terima kasih. Tambahannya dari KPP. Jadi visi kita sudah selaras dengan visi yang kita rangkum pada pagi hari ini. Nah, jadi adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita tadi? Itu yang seperti yang ditambahkan dari Ibu PP dan sejarah. Nah, menunjukkan sikap dan perilaku murid atau kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Nah, misalnya dari visi tadi kita menginginkan guru masuk tepat waktu, contohnya ya Bu ya. Contohnya. Nah, contoh itu dilaksanakan selanjutnya. Nah, itu yang benar mewujudkan visi kita tersebut gitu ya. Ya. Disiplin, ramah kepada anak-anak, Ya. untuk mewujudkan visi kita tersebut banyak perilaku dan sikap dari guru, dari murid, kepala sekolah dan orang tua yang untuk mencerminkan visi yang telah kita rumuskan. Nah, dengan visi tersebut kita merumuskan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, untuk merumuskan sebuah visi yang baik, kita dapat menggunakan sebuah pendekatan yang namanya inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah kita dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan melalui metode Bagja. Nah, metode Bagja ini ada prakarsa perubahannya. Pernyataan prakarsa perubahan itu adalah langkah awal untuk
kalimat dimulai dengan kata kerja dan memanfaatkan kata, bahasa, atau diksi yang kuat dalam rangkaian kalimatnya. Demikian rupa sehingga mudah dipahami maksudnya dan dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif atau tindakan kegiatan yang harus dijalani dari mewujudkannya. Nah, contoh prakarsa perubahan yang telah sebut yaitu mewujudkan siswa unggul yang berkarakter dalam semangat Pancasila. Ini contohnya, Bu. Tahapan baca dalam pendekatan diiringi apresiatif. B yaitu membuat pertanyaan utama. A. Ambil pembelajaran. B. Gali mimpi bersama. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Nah, pada tahapan baca ini, pada yang B kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah, penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. Dan pada ambil pelajaran kita mengacu pengalaman positif yang telah dicapai individu atau kelompok yang akan dijadikan pembelajaran. Pada kali mimpi kita menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan atau diharapkan. Pada jabatan rencana kita merumuskan rencana tindakan tentang hal yang penting yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir atur eksekusi yaitu memutuskan langkah yang diambil, orang yang diajak bekerja sama dan strategi yang kita gunakan dalam aksi tersebut. Nah, contoh prakarsa perubahan dalam mewujudkan siswa unggul yang berkarakter dalam semangat profil semangat Pancasila. Pertanyaan pertamanya yaitu mengapa kita perlu mewujudkan siswa unggul yang berkarakter dalam semangat Pancasila. Pertanyaan kedua itu apa yang kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Nah, tindakan atau penyelidikannya yang pertama melakukan dialog dengan rekan sejawat, wali murid, siswa, kepala sekolah, dan komite dengan melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah dan mengundang pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, mengajak warga sekolah untuk melakukan kegiatan keagamaan dalam rangka menumbuhkan karakter siswa. Yang ketiga, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan siswa unggul dan berkarakter. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja aktivitas yang bisa kita lakukan dalam rangka membentuk karakter siswa ke arah yang lebih baik. Apa pengalaman yang menyenangkan dalam proses mewujudkan siswa berkarakter dan apa keterampilan yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk membentuk karakter siswa ke arah yang lebih baik. Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya itu mencari sumber-sumber belajar di internet, mengikuti pelatihan-pelatihan dan bekerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga, motivator ataupun yayasan. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada siswa dan melakukan kegiatan pembiasaan untuk membina karakter seperti pembiasaan siswa bersalaman dengan guru dan menanamkan budaya 5S. Yang ketiga, itu menjadi contoh teladan bagi siswa dalam penerapan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya kali mimpi ada dua pertanyaannya. Yang pertama, apa harapan yang ingin dicapai dalam mewujudkan siswa yang berkarakter? Yang kedua, bagaimana perasaan guru memiliki siswa berprestasi yang berkarakter? Jawaban yang pertama, lakukan pembiasaan doa sebelum dan sesudah belajar, bersalaman dengan guru, menyapa teman, menyayangi yang kecil dan menghargai pendapat teman, dan lain-lain. Berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengamati karakter siswa ketika di lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Selanjutnya, dapatkan rencana. Ada 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama, apa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan siswa unggul yang berkarakter dalam semangat Pancasila?
pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam rencana ini? Apa saja indikator keberhasilan dari perwujudan terhadap siswa unggul yang berkarakter dalam Pancasila? Dan bagaimana cara memegang komitmen dan konsisten dalam mengeksekusi rencana? Nah, tindakannya yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan di sekolah. Yang kedua, membuat lembar observasi mengenai perilaku siswa yang menunjukkan perubahan ke arah yang positif dari kebiasaan-kebiasaan yang telah dilaksanakan di sekolah. Yang terakhir, memfokuskan pada proses agar senantiasa tetap konsisten dan berkelanjutan serta mengembangkan rencana tindak lanjut kegiatan dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru di sekolah. Nah, closing statement terakhir visi adalah peta jalan ke arah impian yang kita tuju. Dengan visi yang jelas, kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rani yang telah memimpin diskusi kita pada pagi ini dalam mewujudkan atau merumuskan suatu visi sekolah. Jadi berarti kesimpulan yang dapat kita ambil tadi untuk merumuskan suatu visi sekolah ini haruslah bersama-sama kita merumuskannya. Kenapa? Karena untuk pemikiran visi ini adalah tujuan kita adalah untuk sekolah kita. Maka kalau dipikirnya oleh hanya satu orang atau beberapa orang saja, tentu akan lebih bagus hasil pemikiran kita bersama-sama. Jadi untuk karena di sekolah ini buat visinya sudah bersama-sama, jadi kita ucapkan terima kasih kepada kepala sekolahnya, berarti telah memimpin sekolahnya ke arah yang lebih bagus. Karena kalau visi kita tidak bagus, tentu saja hasil dari sekolah kita nanti juga tidak akan bagus. Ya, berarti terima kasih kepada kepala sekolah, terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah membersamai CGP kita pada pagi ini. Semoga pembelajaran yang kita dapatkan pada pagi ini bermanfaat untuk kita bersama. Jadi saya lagi mengucapkan terima kasih. Maka untuk diskusi kita pada pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apakah Suara dulu ya. Jalan saya. Hebat-hebat